Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, tetap semangat. Kita belajar lagi pada pagi ini pelajaran ilmu pengetahuan sosial pada tanggal 27 Agustus 2021. Ibu berharap kalian sudah mencatat, menulis di buku catatan IPS kalian semuanya. Ya, ibu berdoa semoga kalian jadi anak soleh dan solehah, sukses dunia akhirat. Ibu lanjutkan materi kita pada materi kita yang berikutnya, yaitu potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Jadi setelah kalian belajar nanti, kalian harus tahu, harus bisa menjelaskan pengertian sumber daya alam. Kemudian menyebutkan 5 potensi sumber daya alam di Indonesia, ya. Kemudian kita harus bisa di sini mengetahui daerah-daerah penghasil emas di Indonesia melalui peta. Nah ya, yang selanjutnya kita harus tahu mengenai apa sih yang dimaksud zona ekonomi eksklusif. Jadi itu nanti setelah belajar kalian harus tahu, ya. Nanti kalau udah selesai kalian tulis di buku catatan rangkuman. Nanti kalau ibu suruh kapan sewaktu-waktu ibu suruh antarkan ke sekolah. Tapi belum sekarang, nanti ada waktu ibu kasih tahu. Tapi sebelum kalian mendengarkan, setelah kalian mendengarkan video pembelajaran hari ini, kalian harus mengisi absen kelas sesuai namanya masing-masing. Absen kelasnya sesuai namanya masing-masing, ya nak ya. Baiklah, sekarang ibu akan mulai, ibu akan lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama mata pembelajarannya potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, potensi tanaman pangan. Yang kedua, potensi sektor kehutanan, ya. Dan yang ketiga, potensi sektor perkebunan. Yang keempat, potensi bidang pertambangan. Nah, sedangkan yang kelima adalah potensi di sektor kelautan. Jadi ada berapa tadi anak-anak potensi sumber daya alam di Indonesia itu dan kemaritiman itu ada 5, ya. Kalian harus tahu. Kemudian di sini kalian harus ketahui juga. Kita lihat yang pertama, potensi tanaman pangan. Nah, tanaman pangan kalian harus tahu di Indonesia ini makanan utama bangsa Indonesia itu adalah makan nasi. Nasi itu dari beras, beras itu dari padi. Ada juga yang jagung, ada juga yang singkong dan sebagainya. Jadi Indonesia ini pada tahun 2018 sudah ditetapkan sebagai lumbung pangan. Di antaranya Merauke, daerah NTB, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan. Itu potensi tanaman pangan di Indonesia. Kemudian yang kedua, potensi sektor kehutanan. Nah, sektor kehutanan di sini berbagai macam sinergi kehutanan yang dirintis menurut perhitungan Badan Pusat Statistik. Di antaranya di sini ada pengolahan lahan hutan, tanaman industri atau HTI, ya. Di sini sudah disebutkan di antaranya yang ditanam itu pohon-pohon yang tidak bisa membuat negara kita ini banjir. Jadi pohon-pohon yang besar dan tidak ada hutan lindungnya. Jadi di sini ada juga potensi sektor kehutanan itu merupakan di sini tampil sebagai devisa negara, ya. Jadi di sini di Indonesia ini sudah banyak sekali sawit yang dimanfaatkan oleh investor asing dari luar dan dalam negeri. Kemudian yang ketiga, potensi sektor perkebunan. Potensi sektor perkebunan itu merupakan yang terdapat ditanamnya misalnya seperti kopi, karet, rempah-rempah dan teh pada tahun ini juga seharusnya menjadi pemerhati pemerintah itu maupun dari pelaku bisnis. Jadi Indonesia ini terkenal sekali kopi, karet, rempah-rempah dan sebagainya.
Kemudian yang keempat, potensi yang keempat itu adalah pertambangan. Indonesia ini kaya akan sumber daya alam, khususnya bahan tambang. Misalnya ada survei geologi Amerika Serikat itu Indonesia ini menduduki urutan ke-6 sebagai negara kaya akan sumber daya tambang. Selain itu di daerah potensi galian untuk batubara Indonesia menduduki peringkat ketiga dan ekspor batubara peringkat kedua dan timah peringkat kedua. Produksi lembaga peringkat ke-6 dan untuk produksi emas juga peringkat ke-6 dunia. Kemudian Ibu lanjutkan lagi di sini. Banyak sekali sektor pertambangan ini, contohnya ada di Pulau Bangka Belitung. Mereka adalah penghasil bahan timah. Kemudian daerah Dabo, Singkep, Bakinang ya, dan Sungai Liat di Pulau Bangka. Kemudian yang kelima, potensi yang kelima adalah sektor kelautan. Sektor kelautan dalam hal ini mendukung poros maritim dunia ya. Indonesia bekerja sama dengan Amerika melakukan program Indonesia Prima. Salah satu program utama yang menjadi prioritas agenda pembangunan kemaritiman diantaranya observasi laut. Kenapa? Karena bangsa Indonesia ini memiliki kekayaan maritim dan potensi bahari yang luar biasa besar. Dengan laut dan perairan yang mencapai 2/3 wilayah Indonesia, yaitu 5,8 km persegi dan panjang pantai sekitar 97.000 km. Tentu saja ini menggambarkan potensi sektor kelautan yang sangat menjanjikan. Kemudian Ibu lanjutkan lagi di sini. Bukti Indonesia itu merupakan negara potensial. Pertama itu penghasil emas terbanyak ke-9 di dunia. Penghasil teh terbanyak ke-7 di dunia. Penghasil tembakau terbanyak ke-6 di dunia. Penghasil kopi terbanyak ke-4. Karena Indonesia terkenal dengan kopi Robusta, kopi Arabica dari Aceh dan sebagainya. Penghasil beras terbanyak ke-3 di dunia, penghasil batu bara itu ke-3 di dunia, penghasil kakao atau coklat itu yang ke-3 di dunia, penghasil tembaga itu merupakan yang ke-3 di dunia, kemudian penghasil karet alam terbanyak ke-2 di dunia, penghasil kelapa sawit terbanyak di dunia, dan penghasil vanili, kayu manis, lada putih, dan cengkeh pertama di dunia. Jadi itulah materi kita pada pagi ini. Tidak terlalu panjang lebar, kalian harus tahu. Jadi yang pertama Ibu ulangi lagi, sumber daya alam. Itu adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia terbagi menjadi berapa tadi anak-anak? 5. Harus kalian ingat ya. Potensi tanaman pangan, potensi sektor kehutanan, potensi sektor perkebunan, potensi pertambangan, dan potensi sektor kelautan. Berdasarkan data dari Badan Statistik 2018, produksi barang di Indonesia, produksi beras di Indonesia sebesar 32,4 juta ton dari luas lahan 7,1 juta hektar. Dunia usaha dan industri pada sektor kehutanan yang ada di tanah air sampai saat ini dapat menyerap tenaga kerja sekitar 3,90 juta orang. Sektor perkebunan menyumbang 3.357 triliun produk domestik bruto nasional 2018 hingga triwulan ketiga. Kemudian Indonesia menduduki peringkat ketiga untuk ekspor batu bara, peringkat kedua untuk timah, kedua untuk produksi tembaga, peringkat ke-6 untuk emas. Salah satu dari program utama menjadi prioritas agenda pembangunan kemaritiman yaitu observasi laut. Jadi devisa dari sektor pariwisata bahari Indonesia baru mencapai sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Ya, jumlah pulau di Indonesia sebanyak 17.508 pulau. Luas daratan sekitar 1,922570 km persegi dan luas laut mencapai 483 km persegi, ditambah dengan zona ekonomi eksklusif atau disingkat ZEE seluas 200 mil laut. Sumber daya alam di Indonesia beraneka ragam, sudah dikenal oleh bangsa Indonesia sejak dulu. Bangsa India dan Cina sudah mengadakan hubungan
pada abad kedua Masehi. Komoditas perdagangan di Indonesia terkenal antara lain emas, kayu cendana, cengkeh, dan lada dan kapur barus. Yang terakhir yaitu anak-anak, potensi sumber daya alam di daratan yang kita bahas adalah potensi sumber daya hutan. Sumber daya hutan itu dan potensi sumber daya tambang. Sedangkan potensi kemaritiman itu meliputi perikanan, kemudian hutan mangrove dan terumbu karang. Jadi itu diantaranya yang dapat Ibu jelaskan video pembelajaran mengenai sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Ya, semuanya kalian catat, kalian rangkum di dalam buku catatan kalian masing-masing. Nanti sewaktu-waktu Ibu berikan suruh kumpul, kalian wajib dikumpulkan kepada Ibu, ya. Ibu rasa kalian cukup mendengarkan dengan baik, mencatat. Apabila ada yang kurang jelas, boleh kalian putar kembali videonya dan boleh ditanyakan sama Ibu. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian jadi anak sukses, jadi anak soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.